saya Yanto Bokep, pemberi tabloidbintang.com. Hari ini saya mengundang senior saya, Hari Cahyono, seorang wartawan, juga sastrawan dan penulis skenario Sidul anak sekolah. Hari ini kita mau ngomongin lagi-lagi soal YouTube artis. Tapi yang kita bahas adalah YouTube artis yang baik dan inspiratif. Apa saja yang YouTube artis yang bagus, kita dengarkan pendapat Hari Cahyono. Ayo, Mas. Yang bagus nih ya. Yang bagus. Yang bagus dalam artian layak tonton. Layak tonton, inspiratif. Ya. Yang baru aja lah ya, baru ya. beberapa bulan. Misalnya Roy Martin. Martin and Friends itu. Bukan karena temannya kan? Ya antara lain karena temannya. Temannya karena gini. Sekarang temannya harus dibilang bagus. Itu dulu bagus. Karena gini, saya bisa berkomunikasi dengan dia. Misalnya gini. Apa sih Mas yang Anda ngapain sih masuk ke YouTube nah, gitu misalnya. Terus dia jawab, ya karena YouTube itu media masa depan. Oke. Ya. Terus kemudian motivasinya apa? Misalnya saya bisa komunikasi ya. Waktu pertama kali dia bikin kan, motivasinya apa? Motivasinya ya dia ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat. Mengingat YouTube yang artis itu menurut dia juga tidak mendidik. Menurut saya itu patokan saya untuk melihat benar nggak nih omongannya Roy Martin dengan konten produksinya. Roy Martin dengan pengalamannya, ya, pengalaman sebagai aktor, sebagai aktivis, ya, sebagai aktivis, kemudian pengalaman hidupnya yang luar biasa, pernah masuk penjara dan lain sebagainya itu, saya kira saya punya harapan yang besar kepada Martin and Friends itu. Dan itu sama anaknya dibikin ya? Ya, bertiga. Ya. Jadi selain kontennya juga menarik, pertanyaan-pertanyaannya bisa menjadi referensi ya jawabannya kontennya itu. Saya melihat begini. Hubungan Roy Martin dengan kedua anaknya, Gibran sama Gading itu menurut saya bagus. Menurut saya mungkin bisa dipakai patokan ya, bagaimana hubungan anak dan ayah dan anak itu menjadi sangat demokratis. Tidak ada klaim-klaim kebenaran seorang ayah yang wah benar, anak saya salah, kan tidak seperti itu ya. Wilayahnya kan saya mungkin benar, saya mungkin salah. Isinya apa biasanya? Isi apa itu? Konten YouTube-nya Roy Martin. Konten yang pertama seks. Tentang seks. Kan menarik. Walaupun si Gading ini dewasa, si Gibran ini dewasa dengan Roy Martin dan ada siapa itu namanya dia? Boy ya itu. Seksolog itu siapa ya? Boyke. Ya. Artinya ayah anak walaupun sudah dewasa tapi bisa terbuka ngomong soal seks misalnya gitu ya. Nah, pola-pola seperti inilah yang menurut saya mestinya hubungan antar anak dan ayah itu kan seperti itu, bukan hanya hubungan kasih sayang tetapi ada hubungan kebiasaan untuk berdiskusi, untuk berpikir objektif, kan gitu. Itu kan hal yang kelebihan dari dia. Selain Roy Martin apa? Selain Roy Martin, Yuni Shara. Ya, itu juga karena teman dan kenal bukan teman lah, kenal baik lah gitu ya. Dan sehingga bisa komunikasi kan. Saya bilang, apa sih kamu kok di YouTube? Dia bilang, iya saya didorong teman-teman. Kemudian ada Maret, dia kalau nggak salah bulan Maret itu mulai bikin YouTube itu. Karena dia penyanyi, show-nya sepi ya kan. Kemudian dia harus menyapa penggemarnya. Ya. Dan saya juga berharap banyak kepada Yuni karena saya tahu Yuni itu punya 3 peran yang bagus yang saya kenal selama ini ya. Dia pernah menjadi sukses peran dalam pengertian bukan penyanyi ya. Peran sebagai ibu tiri yang sukses. Anaknya Henry Siahaan kan sayang sama dia, dirawat dengan baik. Kemudian dia ibu angkat, adopsi yang baik juga. Sukses juga. Kemudian ibu kandung anaknya yang itu kan. Dan ada hal yang ingin dia dapatkan dari YouTube dalam bentuk materi itu nanti untuk membesarkan sekolah PAUD yang di Batu di Jawa Timur itu. Nah, penghasilan dari YouTube betul akan dipakai. Ya, jadi ada tujuan-tujuan yang kemudian mengontrol
konten produk dia, Ya. walaupun sangat sederhana ya, sangat sehari-hari gitu-gitu ya. Tapi menurut saya layak tonton gitu. Respon penonton juga bagus. 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 Artinya dari Maret, April, Mei, Juni ya. Ya. Juli belum ada setahun sudah banyak. Iya, udah ratusan ribu juga. Kemarin kan diundang ke acaranya apa? Channel YouTube-nya Mandra gitu. Ngobrolin Oh iya Mandra ya. Mandra juga gitu. Karena teman kenal ya, kenal baik sehingga dia waktu bikin konten YouTube pertama kali, dia WA saya kan, ngasih linknya ini. Saudaraku, gitu. Tonton ini, bener gitu kan? Ya, gitu. Saya pikir iyalah, oke ya bikin yang lucu kan gitu kan. Gue bikin lucu. Ternyata Mandra itu tidak ingin membuat lawakan. Oh, itu yang tidak melucu di tidak. Bahwa yang disampaikan cara penyampaiannya lucu, tapi itu dia bukan melawak. Saya waktu ngomong, Anda kenapa nggak bikin konten-konten komedi saja gitu. Konten-konten lawak gitu. Ya, cocok sama dia gitu. Ya, gitu. Image saya kan seperti itu kan. Terus enggak, saya enggak akan melawak. Melawak itu buat dia kerja. Saya bekerja itu melawak. Tapi kalau di YouTube ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin bicara tentang seni tradisional Betawi. Ya. Jadi saya tidak melawak. Walaupun ketika dia menyampaikan hal-hal yang menurut saya sangat referensial untuk seni budaya Betawi ya, lucu gitu. Karena memang dia karakternya, ungkapan-ungkapannya, idiom-idiom yang disampaikan saya kayak subrik ya kayak gitu, itu kan lucu. Tapi materi yang disampaikannya itu layak tonton. Serius, karena tentang serius menurut saya, iya. Serius. Sehingga dia yang dari kakeknya, ayahnya dia sendiri, tiga generasi seniman Betawi. Saya yang waktu menulis Sidul Anak Sekolahan itu harus membaca banyak buku tentang Betawi. Yang diceritakan di kanalnya Mandra itu sangat baru menurut saya itu, sangat komplit, sangat referensial gitu loh. Karena mungkin dia sangat memahami itu. Iya, 3 generasi kan gitu kan. Dan dia kenal dengan, dia menceritakan orang-orang yang sudah almarhum, kelebihannya, ininya sampai detail lah. Nah ini menurut saya kan orang yang mempunyai pengetahuan, punyai keahlian, punyai kompetensi, Roy Martin, Yunisara, Mandra, itu bisa membuat konten yang menurut saya layak tonton gitu, layak tonton dan memberikan sesuatu kepada. Isinya bukan pamer. Ya kalau pamer itu boleh gitu ya. Sini. Takutnya kalau semua begitu itu, ya bukan baik buruk. Nanti kalau ada halal haram kan berarti ya kan. Oh ini haram kan selesai, iya kan gitu. Dan artinya kan gitu ya. Karena ini artis-artis ini kan punya itu tadi, punya kompetensi, punya keahlian, punya pengalaman gitu ya. Sehingga hal-hal semacam yang disampaikan oleh tiga artis yang kita sebut tadi itu, menurut saya ya itu layak tonton dan bagus lah. Apa channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, menurut saya juga bagus. Oh saya bagus ya, saya itu bagus dalam pengertian dia memang entertain ya, dia master magic sehingga tahu lah bagaimana membuat orang penasaran, membuat orang ilusinya terbangun ya gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dia di dalam konten dia itu cerdas. Cerdas dalam pengertian gini. Dia sebetulnya sudah tahu nih masalah-masalah ini lah. Ditanyakan pada orang yang punya legitimasi untuk menjawab itu kan gitu ya. Tapi dia tidak menyudutkan. Tidak pernah, yang saya tahu ya, tidak pernah, yang saya tonton enggak pernah menyudutkan si narasumbernya gitu kan. Walaupun dia jauh lebih tahu dari narasumbernya misalnya gitu kan. Enggak so tahu. Iya, sehingga ada rasa hormat kepada orang yang diundang. Ya, tidak direndahkan, tidak didudutkan. Kan ada orang yang ngundang siapa? Wawancaranya yang agak jadi dikomentarin banyak orang yang oh iya mantan menteri kesehatan ya. Itu tetap materinya bagus. Cuman orang keberatan atau orang memproteskan karena melanggar prosedur perizinan saja. Ya kalau misalnya kita kerja jurnalistik itu investigasi
nggak perlu perizinan, kita malah harus. Tapi karena ini bukan kerja jurnalistik kan, sehingga tapi apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier itu bagus. Artinya iya bermanfaat. Beda dengan misalnya, maaf nih, Anji misalnya ya. Sama konteksnya tentang COVID juga kan. Tetapi legitimasi si narasumbernya itu yang jadi sehingga bukan materinya yang salah gitu. Mungkin prosedur, kalau prosedur kan biasa itu ya, orang nabrak sedikit nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kan materi itu yang bermanfaat untuk masyarakat kan. Selain 4 nama yang disebutkan itu pasti banyak juga ya artis-artis lain yang punya channel YouTube dan kontennya bagus, itu pasti banyak juga Mas ya. Banyak sebetulnya. Dan saya berharap ya, walaupun ini kita obrolan kayak kita gini ini belum tentu didengar, belum tentu efektif, iya kan? Ya jelas lah, ya mereka sudah punya keyakinan bahwa keyakinan. Gua bikin begini itu udah nonton jutaan, gitu. Tetapi kan kita nggak banyak, misalnya kayak gitu. Susah kita mau, dan kita tidak ada urusan untuk mengubah atau tidak. Tapi ini kan memberikan suatu kayak referensi lah gitu. Harusnya kan bisa yang lebih. Kita perlu nggak sih mendorong artis-artis yang punya channel YouTube, apalagi subscribe-nya banyak itu untuk ya membuat konten-konten yang mungkin inspiratif lah, apalah gitu. Ya harusnya idealnya begitu. Cuman kan keyakinan mereka itu yang sudah mendapatkan subscribe banyak, viewer yang jutaan itu dengan konten-konten seperti itu, ya susah. Iya. Dan bikin konten sendiri, diberitakan sendiri ya. Itu salah satu juga itu. Itu juga itu. Ya, dulu waktu Monitor Rianto, Bintang Indonesia, tabloid ya, media cetak itu sampai 400.000 dan itu kan beritanya, kritiknya kan menjaga supaya artis sebagai stakeholdernya media hiburan itu tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang elementer gitu loh ya kan. Sekarang ini artis memproduksi berita sendiri, berita tentang dirinya sendiri. Kemudian mengekspos dia kan kayak gitu. Nah, dan celakanya itu diberitakan oleh media. Nah, itu kan buat kacau itu. Persoalannya kan begini. Lucu juga ya. Ini misalnya saya berada dalam sebuah lukisan. Lalu saya membicarakan lukisan itu gitu. Terus apa ya gitu, aneh gitu. Terus piye gitu kan. Nah, dulu media Bintang Indonesia, Monitor itu kan memberikan apresiasi, memberikan pandangan kayak kurator lukisan ini bagus, ini nggak mungkin pelukisnya sendiri yang bilang ini bagus gitu kan ya. Ya nggak apa-apa juga, cuman kok nggak aneh ya. Menurut saya aneh. Dan saya berharap Bintang Indonesia ini walaupun sekarang online itu harus terus-menerus bahwa ini tidak didengar, tidak dibaca, nggak apa-apa juga. Karena ini harus disampaikan. Kita terbiasa seperti itu. Saya terbiasa seperti itu ya. Hal-hal yang baik harus disampaikan. Ya. Wong kitab suci aja hal-hal baik belum tentu didengar, belum tentu dilaksanakan gitu. Jadi santai aja. Tapi bahwa tugas kita adalah menyampaikan ini. Gitu. Kira-kira begitu dia. Demikianlah obrolan saya bersama Hari Cahyono. Selain beberapa channel YouTube artis yang tadi dibahas, pasti banyak lagi channel-channel yang lain yang isinya bagus, inspiratif, dan berguna. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maafkan saya.